Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu makanan untuk rohani kita. Supaya kita terus bertumbuh, tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas begitu besar anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas kami. Dan urapi kami semua. Sehingga bisa menangkap pesan-Mu. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Ayub 42 ayat yang kedua. Saya bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Benar adanya apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun juga. Bahkan yang tidak masuk akal manusia. Bahkan apa yang dia lakukan seringkali itu jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Itulah Tuhan kita. Ya sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan gagal. Nah, kalau kita ingin mengalami hidup yang berhasil, kalau kita ingin mengalami apa yang kita rancangkan bisa berhasil, mari kita ikut dalam rencana Tuhan. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita ada di dalamnya, maka keberhasilan itu juga terjadi di atas hidup kita. Ya, sekali lagi, mari ya kita mengikut Tuhan dan menyerahkan segala rancangan kita kepada Tuhan. Dan maka kita akan berjalan mengikuti rencananya. Dan disitulah keberhasilan akan terjadi. Ya, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita dalam tuntunan Tuhan, maka kita pasti akan berhasil. Coba lihat 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Perhatikan, Daud berhasil di segala perjalanannya. Apa yang dia lakukan berhasil. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai dia. Nah, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita, maka sesungguhnya akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Bahkan mungkin menurut hitung-hitungan kita, menurut perhitungan manusia, kita bisa menemui jalan buntu. Hitung-hitungan kita mungkin, tidak mungkin lagi. Tetapi kalau ada Tuhan yang menyertai, maka tidak ada yang mustahil. Jadi apa yang tadinya seakan-akan tidak mungkin, jadi mungkin. Kenapa? Karena ada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, kalau hidup kita sandarkan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berserah kepada Tuhan. Bahkan kita menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Dan kita mengikuti panggilan Tuhan. Maka keberhasilan itu, kemenangan itu pasti terjadi. Sebab apa? Karena ada Tuhan yang menyertai bukan hanya bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan turut bekerja. Mari lihat Roma 8 ayat 28. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah punya rencana, Tuhan punya rencana, dan Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya. Nah, kalau kita terpanggil mengikuti rencananya, hidup dalam rencananya, otomatis kita pun tidak gagal. Kita pasti berhasil. Mungkin kita berkata, aku sudah berusaha, aku juga sudah berdoa, tetapi kenapa aku gagal? Gagalnya itu bukan dari sisi Tuhan, tapi kita.
Seringkali kita salah paham, seringkali kita salah mengartikan pesan Tuhan, atau kita salah mengerti akan maksud Tuhan. Karena itu dibutuhkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita ngerti, oh ini maksud Tuhan, oh ini yang tidak boleh dilakukan. Ya, seperti zaman dahulu bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mengembara di padang gurun, itu ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan sewaktu-waktu tiang awan ataupun tiang api itu berjalan, mereka harus berjalan mengikutinya. Pada waktu tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka harus berhenti. Nah, seringkali yang terjadi bisa saja hidup kita pun sebetulnya dituntun seperti itu. Ya, Tuhan mengendaki kita berjalan, kita masih berhenti. Atau Tuhan sedang berhenti, kita yang berjalan. Sehingga pada akhirnya gagal. Terjadi kegagalan. Terjadi mungkin ya salah. Ya, akhirnya kita jadi, waduh kenapa begini? Kok gagal? Harusnya kan berhasil. Aku sudah berdoa. Kuncinya bukan sekedar berdoa, tetapi saat engkau berdoa, pastikan engkau menangkap maksud Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita bisa berjalan mengikuti tuntunannya. Ya, sekali lagi ya, berdoa harus, ya, minta pimpinan Tuhan harus, tapi juga harus bertajam dengarkan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Ya, termasuk renungkan firman-Nya. Dari firman Tuhan kita bisa menangkap pesan-pesan Tuhan bagi hidup kita. Mari kita belajar terus peka mendengarkan Tuhan. Ya, sebab Tuhan kalau menyertai kita, maka berhasillah hidup kita. Seperti Daud disertai Tuhan, maka berhasil dalam segala perjalanannya. Ya, seperti yang dikatakan Ayub juga bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Karena itulah kalau kita hidup dalam Tuhan, kita mengikuti rencana Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, maka kita pun akan mengalami keberhasilan. Kuncinya mari ikut dalam rencana Tuhan. Ikuti akan maksud dan kehendak Tuhan. Maka kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan menyertai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami mau menyandarkan diri kami. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami mau hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Hidup sesuai dengan rencana-Mu. Karena ketika kami mengikuti itu semua, maka keberhasilan terjadi atas hidup kami. Sebab Engkau turut bekerja atas hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kata gagal bagi Tuhan. Dan juga Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Hidup dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.